Kembali lagi di channel Iban. Seperti yang gue udah tulis di kolom komunitas gue bahwa hari ini Minggu kita akan membahas mengenai tutorial render eksterior dengan menggunakan aplikasi Lumion 11. Buat teman-teman yang udah lihat postingan gue sebelumnya, sorry kalau misalkan hasilnya agak beda karena kemarin itu gue trial and error dan kali ini gue membuat video dengan modeling yang baru, dengan cara render yang baru. Cuman step-stepnya itu masih sama, jadi ya paling plus minus 11-12 lah dari postingan yang kemarin gue post. Oke, sekarang kita langsung masuk ke videonya teman-teman. Di sini hal pertama yang teman-teman perlu perhatikan kalau teman-teman mau merender eksterior adalah settingan di SketchUp-nya. Pastikan settingan di SketchUp-nya itu untuk materialnya tidak ada yang bertumpukan. Ini sangat penting teman-teman. Contohnya, misalkan di SketchUp-nya ini, gue tuh ada material yang bertumpukan seperti ini. Ini masih mending warnanya putih dan hitam, maka dia akan kelihatan. Kalau misalkan teman-teman sama-sama hitam, misalkan sama-sama hitam seperti ini, teman-teman akan bingung nih sebenarnya modeling mana yang jelek teman-teman. Dan ini masih mending karena dia satu grouping. Kalau misalkan teman-teman udah di bagian sini nih, ini akan susah banget teman-teman nge-tracknya. Jadi pastikan modelingnya teman-teman itu nggak ada material yang bertumpukan seperti ini. Kemudian pastikan di sini modeling teman-teman dengan XYZ-nya itu dekat teman-teman. Karena kalau misalkan kita masuk ke Lumionnya, misalkan modelingnya teman-teman ini jauh daripada XYZ-nya ini, misalkan modelingnya teman-teman di sini, ntar pas di Lumion ini, nah teman-teman mau nge-move ini, dia buletannya di sini dan modelingnya akan jauh di sini sesuai dengan SketchUp-nya teman-teman. Jadi pastikan dengan sumbu XYZ-nya itu sudah dekat. Jadi gue ulangi lagi, di hal pertama di settingan SketchUp-nya itu ada jangan sampai material bertabrakan dan dekatkan dengan XYZ-nya. Di sini gue ada contoh juga kalau misalkan materialnya itu yang bertumpuk. Tuh kan teman-teman, jadi jelek banget. Dan ini ketika di render pun nanti dia akan ada bias-bias putih seperti ini. Tips nomor 2 teman-teman. Di sini kita langsung masuk ke Lumionnya. Nah, di sini teman-teman langsung masuk ke bagian yang mau rendernya. Tips nomor 2 ini adalah jangan sampai focal length teman-teman itu terlalu lebar teman-teman. Contoh pertama di sini adalah focal length-nya kita belum apa-apain dan ini kelihatan bagian belakang ini. Walaupun nanti kita akan kasih pohon-pohon, tapi di sini kurang efektif karena jadi nggak fokus teman-teman. Bisa kita lihat perbandingan modelingnya kita dengan modeling sekitarnya itu masih mungkin 1:1 teman-teman. Mungkin bagian luarnya ini malah 2 nih teman-teman. Jadi focal length ini penting diatur, kenapa? Karena supaya yang melihat gambar kita langsung otomatis fokus ke bangunannya. Kalau misalkan kita bikin focal length selebar ini nggak akan jadi efektif. Karena nanti kliennya akan bias teman-teman mau fokus ke pohonnya kah bagus atau langitnya dan sebagainya. Jadi pastikan di sini focal length-nya teman-teman naikin. Oke, kalau misalkan teman-teman udah berasa cocok dengan focal length-nya, teman-teman tinggal store kamera. Tips nomor 3 teman-teman, di sini pastikan material-materialnya itu sudah memiliki gloss dan juga reflectivity. Di sini kita masuk ke build-nya, sekarang kita akan mengedit salah satu materialnya. Kemudian setelah satu material itu selesai, kita akan langsung fast forward aja supaya nggak kelamaan teman-teman. Nah, di sini contohnya teman-teman, kita ke material, kemudian kita misalkan mau edit si warna kuning ini. Di sini SketchUp-nya gue sengaja kasih warna kuning. Kenapa? Karena di Lumion ini sudah ada material-material yang HD. Jadi daripada gue capek-capek cari di Google material HD, bump, displacement dan sebagainya, di sini Lumion sudah menyediakan. Di sini kita coba klik yang kuning, kemudian kita pilih yang indoor, kemudian kita pilih yang wood. Kemudian misalkan di sini, nah di sini ini ada tulisan nih, ada yang Evermotion, ada yang Polygon. Itu tuh website yang menjual tekstur-tekstur HD, bump, displacement sebagainya udah bagus. Nah, misalnya setelah kita sudah menentukan mau pakai material yang mana, nah pastikan di sini juga arah si materialnya udah teman-teman sesuaikan dengan maunya teman-teman seperti apa. Nah, ini gloss reflectivity teman-teman harus ada di setiap material. Kemudian di sini di material juga ada pilihan yang cukup sering dipakai untuk eksterior, yaitu ada namanya untuk weatheringnya. Jadi di weathering ini kita bisa pilih nih. Nih, kalau misalnya kita naikin ke atas, dia akan seperti lumutan-lumutan seperti ini, teman-teman. Nah, tuh teman-teman, kelihatan kan hijau-hijaunya. Nah, jadi akan menambahkan kesan lebih rustic lagi, teman-teman. Di sini juga ada untuk leather, gold, copper, stone, dan sebagainya. Oke, di sini gua akan langsung fast forward aja, teman-teman, untuk
pemilihan material-materialnya. Oke teman-teman, tips nomor 3 adalah vegetation. Kita harus memberikan banyak pohon-pohonan di depan sini supaya nanti ketika kita mengedit reflectivity daripada kaca-kaca ini dia akan kelihatan bagus. Oke, di sini kita langsung tambahkan vegetation. Di sini ada namanya mesh placement daripada si Lumion 11. Kalau nggak salah ini dari Lumion 10 atau 9 juga udah ada. Teman-teman ke nature, kemudian teman-teman di sini klik 2 kali supaya muncul. Kemudian di sini teman-teman pilih mesh placement. Nah, di sini teman-teman tinggal bikin depannya seperti ini. Ini masih terlalu kecil, kita bisa gedein. Oh, kita taruh dulu. Taruh, kemudian di sini kita bisa gedein offsetnya, number itemnya. Kemudian juga di sini kita bisa tambahin pohon-pohon lain. Add, kemudian di sini misalnya kita mau tambahin lagi juga bisa supaya beragam ya teman-teman. Oke. Kalau udah sekarang kita pengen ngasih yang namanya foreground, teman-teman. Nature di sini kita kasih pohon-pohonan untuk membuat seperti frame daripada fotonya. Cuman kalau misalnya untuk frame-nya ini kita harus pakai yang namanya Fine Detail Nature daripada Lumion 11 supaya bagus, teman-teman.
Kalau misalnya teman-teman mau pakai pohon yang beda pun juga boleh, monggo silahkan. Coba di sini kita lihat, yang kirinya cukup, yang kanannya belum dapat. Kalau misalnya teman pengen yang kiri doang juga nggak apa-apa ya, tergantung selera teman-teman aja ini. Langkah berikutnya di sini kita bisa memberikan objek-objek seperti mobil, pohon-pohonan kecil. Kalau misalkan teras teman-teman ada taman kecilnya, kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa. Next teman-teman, tips berikutnya mungkin tips keempat. Di sini pastikan teman-teman langsung pakai custom style yang sudah disediakan. Contoh misalnya di sini gue pakai yang interior, kemudian di sini bisa kita langsung preview, dia akan langsung jadi udah bagus teman-teman. Karena udah presetnya udah disediain. Nah, di sini salah satu yang mempengaruhi banget dari renderan eksterior adalah real sky-nya. Ini terserah teman-teman pengen pakai real sky yang mana. Di sini gue contohin aja langsung bawaan aja yang morning real sky yang tengah ini langsung dari interior dia langsung menyarankan yang ini. Kemudian headingnya kita atur teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat rumah kita sekarang kena bayangan daripada pohon-pohonan. Misalnya teman pengen preview bisa langsung klik yang di dalamnya ini. Berikutnya teman-teman di sini di color correction kita bisa mengatur untuk temperatur. Misalkan teman-teman berasa terlalu kuning, di sini kita bisa atur semuanya. Kalau misalkan ke kanan makin kuning, ke kiri makin cool atau lebih ke biru. Nah, kemudian efek di sini yang salah satu juga yang berpengaruh ada yang namanya reflection. Di sini kita harus tambahin reflectionnya teman-teman dengan cara klik edit. Kemudian kita tambahin untuk bidang-bidang yang merefleksikan bayangan. Contohnya di sini adalah kaca. Karena kita pengen pohon-pohon kita itu berbayang di kacanya kita. Oke teman-teman, ini kayak udah lumayan jadi. Cuman di sini gue pengen nambahin lagi untuk pohon. Soalnya di sini kayak masih kurang nih.
Oke teman-teman, ini kita udah selesai, kita tinggal render dan retouch dengan Photoshop supaya warnanya itu lebih keluar teman-teman. Oke teman-teman, di sini additional output teman-teman bisa tambahin untuk yang lighting ya. Nanti gua akan kasih tahu di Photoshop fungsinya ini untuk apa. Oke teman-teman, kalau misalnya udah sekarang kita klik kanan filenya, open with Photoshop. Ini tips keberapa ya? Kelima kayaknya teman-teman. Edit dengan Photoshop. Kemudian juga yang output type-nya tadi yang lightings kita masukin juga ke Photoshop. Nah, yang si lightingsnya itu posisi harus di atasnya layer basicnya teman-teman. Ntar gua akan kasih lihat. Kita tunggu loading dulu. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke Photoshop. Sekali lagi yang lightings kita kasih di atasnya layer basicnya. Kemudian si lightingsnya ini kita tinggal pilih nih. Misalkan mau pilih yang overlay atau misalkan yang mana. Nah, dia kan jadi cakep nih teman-teman, tuh kan. Kita tinggal sesuaikan dengan kira-kira bagusnya yang mana nih. Mungkin overlay ini bagus nih. Opacity kita turunin sedikit. Nah, ini before, ini after. Nah, di sini cuman langitnya ini masih jelek, jadi di sini kita bisa select dulu langitnya, kita unselect bawahnya. Kemudian di sini kita isi dia dengan warna putih. Putih ke biru gitulah, teman-teman. Sip, udah cakep. Kalau udah di sini kita Ctrl Shift Alt E untuk gabungin, dan terakhir di sini kita kamera raw filter teman-teman. Di sini kita mainin misalkan pengen lebih kuning atau kita mainin saturationnya juga bisa. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.